Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dari ujung kandang, hidup mahasiswa peternakan Indonesia. Selamat datang di Praktikum Teknologi Pengolahan Hasil Ikutan dan Limbah Olahan. Perkenalkan, nama saya Gali Chandra Kirana, mahasiswa peternakan UIN Fiska Riau. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan terkait dengan pembuatan kompos dengan menggunakan mol nasi. Langkah pertama yang dilakukan adalah pembuatan mol nasi. Pertama-tama yang kita lakukan adalah melakukan fermentasi nasi. Nasi fermentasi akan ditumbuhi jamur ketika berumur 4-7 hari. Proses pembuatan nasi fermentasi ini yaitu ambil 3 sendok nasi, kemudian letakkan pada wadah tertutup. Pada proses ini pastikan wadah yang digunakan kedap udara. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya bakteri patogen yang masuk ke dalam proses pembuatan nasi fermentasi ini. Setelah nasi ditumbuhi jamur, maka nasi bisa digunakan untuk pembuatan mol. Berikut ini adalah penampilan nasi yang telah saya fermentasi selama 6 hari. Baik, setelah kita fermentasi selama beberapa hari, nasi yang telah ditumbuhi jamur selanjutnya kita lumatkan atau kita haluskan. Tujuannya yaitu agar proses pencampuran dengan air nantinya dalam pembuatan mol bisa berlangsung secara sempurna. Pastikan dalam penghalusan ini nasi benar-benar halus agar ketika proses pencampuran dengan larutan gula nantinya bisa lebih homogen. Baik, untuk pembuatan mol nasi, adapun bahan-bahan yang digunakan adalah yang pertama yaitu nasi yang telah difermentasi tadi yang sudah kita haluskan, kemudian gula, dan yang ketiga yaitu air yang telah kita masak. Pertama-tama yang kita lakukan yaitu menambahkan 5 sendok gula pasir ke dalam wadah toples. Kemudian lakukan penakaran air yang telah dimasak sebanyak 1 liter. Selanjutnya yaitu tambahkan 1 liter air ke dalam 5 sendok gula pasir. Setelah itu aduk agar larutan menjadi homogen. Setelah gula dilarutkan, selanjutnya yang kita lakukan yaitu menambahkan nasi yang sudah kita haluskan tadi ke dalam larutan gula. Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu mengaduk campuran larutan ini sampai menjadi homogen. Setelah semua bahan homogen, selanjutnya tutup rapat toples, kemudian beri lubang sedikit di bagian tutup toples. Tujuannya yaitu untuk mengeluarkan gas yang dihasilkan pada proses fermentasi tidak menumpuk pada wadah toples. Nah, pada percobaan yang saya lakukan, saya sengaja memberikan plastik pada tutup toples. Tujuannya yaitu untuk melihat produksi gas metan yang dihasilkan pada proses fermentasi tersebut. Kemudian simpan larutan mol tersebut selama 5-7 hari dengan kondisi suhu ruang sambil dilakukan pengecekan secara rutin tiap harinya untuk mengetahui kadar bau yang dihasilkan. Tahap selanjutnya yang kedua yaitu pembuatan kompos. Bahan yang digunakan yaitu 6 kg sampah organik hasil limbah rumah tangga dan 1 kg feses. Kemudian keringkan di bawah sinar matahari
baik feses dan sampah organik hasil limbah rumah tangga. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kadar air pada kedua bahan tersebut. Baik kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan kompos kali ini. Nah, yang pertama itu bahannya adalah mol nasi yang sudah kita larutkan ke dalam 1 liter air. Yang kedua yaitu sampah organik yang kita peroleh dari pasar. Kemudian yang ketiga adalah feses sapi. Langkah pertama yang kita lakukan dalam pembuatan kompos ini adalah membuat larutan campuran dari mol dan air 1:10. Selanjutnya campur dan homogenkan feses dan limbah organik sampai merata. Setelah bahan-bahan tadi tercampur merata, langkah selanjutnya yaitu mencampur bahan-bahan tersebut dengan mol nasi yang sudah kita larutkan dengan air. Untuk memberikan hasil yang sempurna, kita menambahkan molnya secara berlapis. Ini kita lapisi dulu bagian bawahnya, baru kita tambahkan lagi mol nasinya. Langkah selanjutnya yang kita lakukan setelah bahan-bahan tersebut tercampur itu membuat gundukan seperti ini, kemudian kita tutup dengan menggunakan plastik. Tujuan dari perlakuan ini yaitu agar proses pendegradasian bahan organik oleh mikroorganisme berlangsung secara sempurna. Baiklah kawan-kawan, di sini kita akan melakukan pembalikan pertama pada kompos karena sudah berumur 1 minggu. Jadi untuk proses pembalikan ini, perlakuan pembalikan ini bertujuan agar proses degradasi yang dilakukan oleh mikroba berlangsung secara sempurna. Kemudian buka penutup plastik ini. Selanjutnya kita lakukan pengadukan pada kompos ini sampai merata. Pada proses pembalikan pertama ini, kompos yang saya buat memiliki tekstur lembab dan bau yang menyengat. Setelah proses pengadukan selesai, selanjutnya kita tutup kembali dengan menggunakan plastik. Tapi sebelum itu kita bentuk kembali gundukan, tujuannya agar proses pemasakan pada tahap pengomposan nantinya bisa berlangsung lebih baik dan pengomposan bisa lebih cepat. Setelah pembalikan proses pertama ini, untuk minggu selanjutnya kita lakukan pembalikan lagi. Tujuannya agar proses pengomposan cepat terjadi dan hasil yang diperoleh sempurna. Berikut adalah penampilan kompos hasil limbah sampah organik dan feses yang memanfaatkan mol nasi. Proses pengomposan yang diperoleh dengan hasil seperti ini yaitu selama kurang lebih 1 bulan. Kompos yang saya peroleh dari hasil percobaan memiliki tekstur yang remah seperti tanah, mempunyai warna coklat seperti tanah humus, coklat kehitaman, dan memiliki bau yang menyerupai tanah kompos. Baik, sekian pemaparan dari saya terkait dengan pembuatan kompos menggunakan mol nasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat, yakin usaha sampai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.